jadi Kristen. Oke, iya kenapa Pak? Itu kan banyak Pak ya orang yang menghujat-hujat Yesus Kristus ya kan, dibilang beranak, dibilang tidak disalib, ya kan, terus dibilang pakai kolor, ya kan, dibilang dia itu punya anak, punya istri. Saya bilang, saya pedes telinga saya kaget, saya bilang gitu. Marah nggak Pak? Awalnya saya marah, habis itu gimana Pak? Saya kasihan. Kenapa? Loh, tidak hanya itu aja Pak, dikata-katain jorok. Terus Bapak kok nggak marah, kenapa? Dia bilang begitu. Karena begini, kenapa saya harus marah? Dia itu semestinya baru mempertontonkan dia punya karakter dan kejelekannya sendiri. Saya bilang itu. Loh, Bapak bisa misalkan dia dari Muslim ngomong gitu dengan dia memfitnah atau menghujat dia punya Tuhannya orang lain, menista. Apakah terus dia itu menang? Ini ada feedback nih Pak suaranya. Coba. Nggak, bagus kok. Ada feedback ya Pak? Sebentar. Ada feedback. Adrian saya tutup dulu ya. Oke, udah. Ya, saya mendengar suara feedback ke saya ini. Iya, oke. Jadi dia bilang, kenapa tidak marah? Saya tidak marah karena dia justru memproklamirkan bahwa dia ini mempunyai karakter yang jelek. Dia menghujat Tuhannya orang lain, itu kan tidak bagus. Benar juga ya, Pak ya. Nah, terus dia tanya, Pak Indro tahu dengan Nabi 26 itu yang namanya Pak Joseph Paul Chang? Oh, saya tahu. Terus kenapa Pak saya tanya gitu? Apakah dia itu menyuarakan begitu, terus dia ingin bahwa yang namanya mualaf-mualaf atau ustadz-ustadz yang menghujat Tuhannya dia, itu supaya dihukum di Indonesia. Dia tahu Pak kalau Nabi 26 ini tidak ada di Indonesia. Apakah dia itu mempunyai tujuan bahwa orang-orang ini ditangkap dan dipolisikan atau istilahnya dihukum dengan hukuman penistaan agama juga? Saya cuma bilang, saya yakin Nabi ke-26 yang namanya Joseph Paul Chang tidak mengharapkan atau target dia itu bukan ulama-ulama atau ustadz atau apologet Kristen yang menghina, menista, dan menghujat Tuhannya orang lain. Pasti. Loh kenapa bisa memastikan? Karena dia adalah orang yang penuh maaf. Saya bilang, pemikiran dia sudah luas. Saya bilang gitu. Loh kok Pak Indro tahu? Oh, Pak Marques tahu? Ya saya tahu. Tidak mungkin tujuannya itu. Betul, saya yakin tujuannya bukan itu. Karena apa? Kalau istilahnya Kristen mempunyai tujuan begitu, apa bedanya Pak saya bilang gitu dengan orang-orang Islam yang menghujat-hujat, terus kita berbalik menghujat. Oh ya betul juga ya Pak ya. Nah terus dia tanya Pak ulama ini, kalau begitu, dia ngomong sambil bertanya, kalau begitu perlu nggak undang-undang penistaan agama? Saya tanya balik ke dia, kalau menurut Bapak nih, Bapak yang sekarang ini sedang posisinya sedang yang namanya Nabi ke-26, itu dia tersangkakan karena menista agama. Agamanya agama Bapak. Saya tidak setuju kalau dia itu kena pasal penistaan agama. Nah terus gimana? Dia bilang, lebih bagus hukum penistaan agama itu dihapuskan. Karena apa? Tuhan yang di atas itu lebih berkuasa. Dia bilang, saya kaget Pak dengan ulama ini. Kok kenapa Bapak bisa bilang begitu? Agama bukan diadili oleh manusia. Agama diadili oleh yang maha kuasa. Wih, saya bilang luar biasa ini ulama ini. Wah, saya bilang terima kasih Pak. Tapi ulama itu nggak muncul di permukaan sayangnya, orang-orang seperti itu ya. Nah, itu loh. Iya, karena dia moderat Pak. Saya bilang moderat orang-orang ya. Seperti itu malah nggak muncul di permukaan. Dilibas. Iya, karena betul, karena suara dia ini kan dia suka menjaga. Karena waktu ada masjid Pak, ada masjid di sini, di sekitar sini, begitu suaranya keras Pak. Saya cuma ngomong ke dia Pak, karena dia kan 5 waktu. Ya kan, karena dia juga umurnya juga sudah lumayan, kayaknya pensiunan juga. Pak, kayaknya toanya terlalu keras deh. Saya bilang gitu. Jadi kan di sini kan istilahnya kan semua agama ada Pak. Oh ya Pak Indro. Oh keras sekali ya? Iya. Ya coba nanti Pak Indro lihat lagi ya, dia bilang gitu. Begitu satu hari Pak,
Itu langsung jadi mengecil, Pak. Saya bilang, waduh, luar biasa. gila, luar biasa, luar biasa. Iya. Karena dia kebetulan orang Jawa Tengah ya. Jadi saya bilang, luar Sensitif ya, biasa. omongin dikit. Terima kasih, Pak. Jadi saya pikir begini, ada berapa orang sih kayak begitu di Indonesia? Yang dia bilang bahwa semestinya agama itu tidak perlu diadili di Indonesia atau dihukum-hukum pakai hukum Indonesia itu. Semestinya biarlah, ya kan? Tuhannya yang mengadili. Kalau dia memang salah, pasti Tuhannya marah. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Saya bilang gitu. Dia juga bilang, Mark Marquez ini kok kayaknya saya tidak tersinggung, Pak. Saya orang tidak mau terus sakit hati, marah buat apa? Saya mau hidup yang tenang. Saya mau hidup yang tenang. Kalau saya marah-marah dendam ke orang lain itu percuma, Pak. Apa gunanya? Saya bilang gitu. Saya mau hidup saya itu yang tiap hari tidak ada masalah. Karena apa? Sekarang ini kalau kita bisa makan, besok saya bisa makan, saya hanya bersyukur aja bahwa Tuhan saya itu baik hati. Oh ya benar juga ya Pak ya. Iyalah ngapain saya berpikir pengen punya mobil mewah, punya rumah yang bedong. Itu memakan pikiran Pak. Ya kan? Lama-kelamaan orang yang seperti itu akan sakit jantung. Saya mau hidup yang biasa-biasa saja. Karena umur kita kan juga tidak panjang, saya bilang gitu. Paling berapa puluh tahun lagi sih, atau mungkin berapa tahun lagi. Akhirnya ngobrol-ngobrol itu diakhiri. Cas Pak, dengan saya tangannya cas. Wah terima kasih Pak, saya bilang ini luar biasa. Bagus ya. Ya terima kasih deh, dia bilang gitu Pak. Itu kedewasaan ya, bilang. itu kedewasaan itu. Ya memang Pak, luar biasa Pak. Saya lihat moderat sekali. Justru kalau ada orang lain yang terlihat misalkan ada ketua majelis taklimnya agak sedikit keras, dia tidak suka Pak, dia yang maju duluan. Ya kan dia yang maju duluan bahwa ini tidak benar, jadi jangan mempertontonkan Islam itu selalu keras, dia bilang gitu. Karena apa? Ya tahu sendirilah sekarang itu yang siapa yang demo, siapa yang ini akhirnya gimana? Pimpinannya masuk penjara semua. Itulah contohnya dia bilang itu Pak Mark Marquez. Saya bilang, oh iya ya terima kasih Pak, terima kasih. Jadi Tuhan itu marah Pak dengan orang yang tidak berbuat benar. Ya, terima kasih waktunya Makanya Pak. Pak Itu Iya ada Subiakto sedikit, itu testimoni. akhirnya Pak Iya Subiakto itu pun akhirnya mengakui kan. Tadi saya nggak tahu nih Iya Subiakto siapa ya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Iya Subiakto tadi yang nulis di Facebook itu. Akhirnya pun dia mengakui kan bahwa kita ini memang nggak rahmatan. Kita ini bukan madani, kita medeni memang. Dan dia mengakui, Ya, dan sama, semua Pak. yang saya ngomong Iya. diulang lagi sama dia, atau yang kita ngomong di puasa lalim Islam itu, di video itu, diulang lagi sama dia, dibahas satu-satu kan. Dan dia akui itu ada semua, Betul. dari yang mulai diserang, dari yang mulai macam-macam itu toh, nah, itu semua diakui semua, dan itu yang terjadi kan. Dan itu yang kita harusnya sekarang ini, ayo, selama ini karena suaranya nggak keras, makanya orang bilang nggak ada. Begitu. Nah, itu betul. Nah, sekarang begitu keras, sekarang Karena akhirnya orang mengakui, oh ya dia, memang ada. Kalau di lingkungan saya suara dia ada Pak, karena kecil kan. Ruang lingkupnya kan kecil ya kan. Kita ngobrol di taman dengan dia itu. Ada tuh beberapa, ada dari orang Kristen, ada dari orang Muslim. Tapi ini orang jadi terbuka pikirannya, gitu loh. Betul. Iya. Suaranya Ya, semoga lagi ikut diskusi-diskusi itu dengan makanya ya dengan adanya dengan adanya rombongan Nabi ini berteriak sekeras-keras begini, mudah-mudahan akan menginspirasi lain bahwa kita harus mengakui ketidakadilan. Pancasila itu hanya retorika, harus diakui dulu, nanti baru bisa dibenerin. Kalau nggak pernah diakui, nggak akan bisa dibenerin. Nah masalahnya kan nggak mau ngakui. Saya terus jadi kemarin itu kan ada yang cewek masuk di sini kan, dia ngomongnya itu kan jorok gitu kan, iya kan? Oh iya itu, ya. Kita sakit hati nggak? Enggak, saya nggak sakit hati. Ya enggak juga, bodo dia amat. Mempermalukan dia sendiri. Iya, mempermalukan dirinya sendiri, betul. Ya kan? Kayak tadi yang Ustadz tadi ngancam-ngancam mau bunuh saya, ya kan? Wah, itu dia mempermalukan sendiri bahwa itu karakter dia. Ya kalau misalkan orang menganggap itu karakter semua atau yang seiman dengan dia kan merugikan dia semua kan? Ya kan? Sama aja contoh kayak Yaya Waloni. Yaya Waloni dengan kayak begitu. Semestinya yang bersuara keras bukan dari orang Kristen, tapi si Pak Karding ini yang wakil ketua umumnya PKB, dia marah, dia malu Pak. Dia malu, dipermalukan. Sekarang ketua DPR sudah menyerukan Yaya Waloni ditangkap ya. Ketua DPR sudah menyerukan Yaya Waloni ditangkap juga ya.
Padahal kan saya Tapi rasa tujuan Pak Paul kita tidak mengharapkan kayak itu. ya Muri Wali kan tadi bilang, ya nanti kan kamu masuk kan tukeran sama Yaya Wali juga masuk. Oh, rendah sekali saya Enggak gitu, pertaruhkan enggak saya gitu. dan keluarga saya Enggak buat Enggak gitu. menukar si Yaya Wayaloni begitu, rendah sekali. Secara hukum enggak gitu. Betul. Target kita itu adalah agar persekusi minoritas itu dihentikan, termasuk yang pura-pura di Bali, agama lokal, dan segala macam. Ini kebetulan ada Aderion ini Pak. Dia ini lawyer kalau nggak salah nih. Silakan betul. Aderion. Iya, silakan. lawyer. Oras. Ya, Oras. ini ada Rayon ini. Pak, makan Pak. dong, Pak. Lapar, Pak. Udah tadi sambil makan Ayo, nih, tadi makan, istriku makan. selalu bawain makanan. Pak Oke, Paul. silakan Aderion. Pak Paul, Ya. aku mau nanya Ya. jujur. Aku mau nanya Ya. jujur nih. Statusnya itu Bapak itu WNI atau WNA? Oh, Nggak itu boleh saya nggak boleh dijawab. jawab. Saya Karena wakilnya. sudah nggak boleh Oke. dijawab itu. Nah, itu. Tapi oke nggak Tapi apa-apa. saya legal ya, Kalau- saya legal di bawah hukum Uni Eropa, dan saya tidak boleh sebutkan negara Oke. manapun. itu udah jawab, itu sudah menjawab sih menurut gua. Menurut aku itu sudah menjawab. Itu nggak mungkin WNI. Iya. Itu nggak mungkin WNI. Itu menurut. Dan memang saya sudah perspektif melepaskan WNI saya, dan saya sudah melepaskan WNI saya. Nah, itu nanti kita mesti uji dari pemerintah di mana. Aduh, kok feedback ya Pak? Ntar ya Pak. Sebentar. Dari Ini gimana? ada yang nyala Dari- satu nih. Bentar. Coba Nah. lawyer yang suruh naik itu. Ya ini enggak, ini pokoknya saya mute semua ya. Kadang-kadang kalau sudah over memang kadang-kadang feedback sendiri. Oke, silakan lanjut Aderion. Jadi gini Pak, kalau di Indonesia itu tidak mengenal namanya kewarganegaraan duit tunggal. Apa duit Betul. tunggal lagi? Apa kalau Double itu- warga itu negara. paling penting. Iya, betul Kedua, itu dia. itu paling penting. Nah, itu pertanyaan yang paling pertama kalau misalnya aku jadi pengacara kan, yang paling pertama Bapak itu WNI atau WNA? Nah, itu kan Bapak nggak mau jawab. Oke. Tapi kalau misalnya aku ngeliatin dari jawaban Bapak, kalau misalnya Bapak ini, misalnya Pak Pauzang ini ya, ini aku mau apa namanya spekulasi lah. Kalau memang ini Bapak ini adalah WNI, ya WNI warga negara Indonesia, atau I'm sorry, warga negara asing, warga negara Jerman atau negara apapun itu, pasti pemerintahan itu speak up Pak. Ada gua nggak ngeliatin namanya pemerintah Jerman dari level gubernur, bupati atau siapapun nggak pernah ngomong tentang masalah ini. Ini penting Pak, karena warga negara itu Jerman itu namanya hak asasi manusia itu paling diutamakan gitu loh. Jadi sebenarnya gua itu musuh besarnya Pak Pauzang. Sebenarnya musuh besar dalam arti dalam hal teologis gitu ya. Tapi di saat ini gue mendukung Pak Pauzang dalam hal hukum. Gue harus mendukung Pak Pauzang. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Luar biasa Aderion. Betul. Tapi kalau secara teologis itu kita nggak perlu ngomong. Ini ngomong hukum loh. Ini ngomongin hukum. Lu emang sekarang gini loh, kalau misalnya kamu bilang Yesus itu nggak disalib, tapi merupakan orang lain yang diserupakan. Itu emang penistaan atau bukan namanya? Itu penistaan, itu penistaan besar. Nah, maksudku gini loh Pak. Maksud gini Pak Pauzang. Kalau kamu mau menamakan diri kamu apologet, pendebat, jangan mental bencong dong. Jangan mental bencong, dikit-dikit lapor. Jangan kayak seperti itu. Lu mau ngapain lo kayak gitu? Kita mendingan bom-boman aja. Kalau ngomong diskusi nggak seperti itu. Kita mungkin ngeliatin kebenaran kan. Kebenaran material seperti apa. Bener nggak Yesus disalib? Bener nggak orang yang disalib? Kita lihat dari materialnya. Kebenaran materialnya seperti apa. Sejarah dong yang paling ngomong. Jangan iman. Lu jangan iman dong. Kitab itu dibuang. Kitab itu dibuang dulu. Buang itu jauh-jauh buang. Kita ngomong materialnya. Bagaimana? Seperti itu Pak Pauzang. Nah, kalau ngomongin tentang masalah misalnya Yesus itu Muhammad itu cabul atau apa gitu. I'm so sorry ya, aku bukan mau maksud menghina gitu ya. Tapi memang benar kan Muhammad itu lahirnya menikah dalam 11 istri. 11 istri toh.
Lu kenapa kalau kamu bilang ini saya cabul, saya menghina Muhammad cabul? Lu memang dia 11 istri. Kenapa kamu menyebut kami cabul? Menyebut Muhammad itu cabul, itu nggak benar. Itu nggak benar. Ya memang benar kok. Justru kalau penistaan itu dianggap bahwa kami meyakini bahwa Muhammad istrinya satu. Itu namanya penistaan, Bapak. Itu penistaan, bukan istrinya Muhammad itu 11 yang aku tahu ya Pak. Yang aku tahu, kalau boleh dikoreksi terserah lah. Gitu loh. Banyak Tapi kalau budak ngomongin lain, tentang aku mau pendekin aja ya Pak ya, nggak mau terlalu panjang Pak. Gua secara hukum gua ngedukung lu Pak Paul Zhang. Pak Paul Zhang gua ngedukung lu. Oke, tapi tentang masalah keyakinan itu kita ngomong belakang aja. Kita jangan ngomong mereka ini kan umi, mereka nggak tahu tentang kitab sebelumnya. Nah, udah kita lupain itu. Kita ngomong ke depan aja. Betul. Ya gitu Pak. Itu. Betul. Kita pernah berantem nggak? Oh iya dong. Jadi kita sering. Ya, justru makanya kita harus tahu. Itu namanya kedewasaan. Mana yang kita harus bersatu, mana yang kita harus berdebat dengan keras tanpa kita harus bermusuhan. Iya betul. Ini ngomongin Pak Paul Zhang, ngomongin tentang masalah status hukum Bapak. Ini bukan ngomongin teologis, ini penting. Ini ngomongin tentang masalah seorang warga negara asing. Ini gue nggak suka nih kalau misalnya nih orang nih namanya Paul Zhang ini di gue pertama kali Bapak, gue nggak ngeliat ini. Ada orang nganggap dari Menkumham Bapak itu disebut WNI. Nah itu tuh gua gemetar. Bapak kalau memang benar-benar WNI itu juga itu debatable sih. Tapi kalau WNA lu kan ke hukum Jerman. Lu kenapa mesti tunduk sama Kapolri? Ngapain? Iya itu bener, itu mesti kita kasih edukasi Pak. Ya, tadi sempat dengar orang Perancis ngomong nggak tadi yang Bang Pascal itu, yang teman kita dari Perancis. Tadi juga bilang belum pernah ada kasus, ya belum pernah ada kasusnya orang dari tempat lain datang kemari terus dideportasi atau diekstradisi gara-gara masalah penistaan agama dan hate speech. Bahkan masalah uang aja, masalah ekonomi aja nggak bisa. Bahkan dia bilang Khomeini saja yang sudah terang-terang menghasut masa begitu tetap dia dipertahankan di Prancis waktu itu. Ini aku mau ngasih tahu Pak, kenapa agama itu nggak boleh campur aduk? Nah, karena itu hubungannya sama permasalahan ini ngomongin hukum ya. Itu hubungannya sama hubungan kita sama pribadi. Individual. Nah, kalau misalnya negara ini mencampuri hukum tentang masalah agama, itu namanya pelanggaran HAM. Nah, ya iya. Itu tadi yang beliau ngomong juga tuh. Benar tuh. Tadi beliau juga ngomong gitu karena pelanggaran HAM itu ada dua, Pak. Negatif dan positif. Negatif itu di mana lu harusnya positif tapi lu diem, kayak contoh tahun 98 ya orang-orang dibunuh polisi diem aja kayak gitu loh kayak ya, nah, pura-pura bego ya pura-pura bego. Nah tapi kalau di mana ada APBN atau APBD ya lupa APBN tentang masalah pendidikan itu minimal 10%, tapi pemerintah cuma hanya mengalokasikan itu 7%. Itu pelanggaran HAM. Lu kenapa lo ngomongin masalah Paul Zhang? Itu kalau ngomongin tentang SBY aja, SBY itu udah melanggar HAM. Dia cuma mengalokasikan pendidikan dari 7%. Kenapa lo nggak ngomong? Kenapa lo nggak protes? 20 katanya. 10% Pak. 10%. Dia cuma ngasih 7%, Pak. 10% pendidikan. Bukan cuma 20. Itu sudah jelas ya. Udah melanggar hukum, melanggar HAM juga karena itu kan haknya warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Benar. Iya, tapi ya begitu, Pak. Konyol ya. Gitu, Pak. Konyol. Tapi ini gue ngomong tentang masalah hukumnya ya, Pak ya. Gue nggak ngomongin tentang masalah teologis gitu ya. Itu Bang, itu. Seperti itu ya, Pak. Boleh mungkin yang lain boleh bergantian, Pak.
Makasih Luar Pak. biasa. Tapi ini ya terima kasih Adrion ini lawyer kita. Pak, Ya. lu semangat Pak, lu tetap semangat. Gue dukung lu. Luar biasa. Terima kasih Oke. Adrion. Wah, saya terharu sekali buat ketulusan hatimu ini Adrion, luar biasa. Ya, luar biasa ya teman-teman ini ya. Teman-teman terima kasih buat semua dukungannya. Tapi ini masalahnya kita harus doa fajar jam 5, maka saya harus stop. Saya satu lagi nih, tadi ada satu nabi magang ini. Nabi magang ini Raisen nampakkan videonya ya. Saya resen. Iya, nampakkan videonya ya, tadi ya. Iya, tapi Nggak kelihatan mukanya. Jadi kita tutup aja ya, sebab kita harus tutup sekarang ini udah kelewatan 20 menit. Kita mau doa fajar jam 5 pagi nih. Oke ya. Oke. Besok jam berapa Pak Paul? Besok hari apa ya? Besok hari Rabu ya. Jam 8 kita besok. Besok Rabu, Pak. Iya, besok kita jam 8. Kalau Kamis jam 6 ya Pak Paul? Kamis khusus Kamis saja jam 6. Ya, kalau Sabtu juga jam 6, sorry. Sabtu juga jam 6 karena Sabtu itu kan sebenarnya saya nggak live, cuman karena dalam masa-masa ini saya harus update sama keluarga saya via YouTube ini supaya teman-teman keluarga saya tahu saya Jalan-jalan sama anak udah enggak dong masih. berarti? Ya tetap jalan-jalan, cuma kan kita atur-atur, jadi saya kasih tahu anak-anak Pak Paul Zang, ini penting. Ya silakan Ade. Gue penasaran ya Pak ya. Gue bingung loh. Ini kan permasalahannya itu udah berapa lama sih Pak ya? Yang viral ini berapa lama Pak? 2 minggu berarti. Ini minggu 2 kedua. minggu. Ya. 10 hari dari hari Sabtu. 10 hari ya. 10 hari. Maksud gue, mungkin gue kelewatan ya Pak ya. Aku mau nanya nih. Pemerintah Jerman itu ada nggak pernah ngomong? Nah, itu ternyata gini nih. Pemerintah Indonesia itu nampaknya belum pernah mengajukan sesuatu ke pemerintah Eropa. Saya yakin kalau itu mengajukan pasti lawyer saya tahu. Gitu. Tapi nggak maksudku gini. Jadi maksudnya memang ada prosedur. Makanya kan dibahas. kemarin saya bilang itu ada prosedur yang ribet sekali yang nggak bisa dijelaskan, yang bahkan di internet aja nggak tahu. Yang tahu cuman orang yang menguasai hukum itu tadi. Dan di pemerintah Uni Eropa sendiri kalau ada dihubungi pasti akan kasih tahu ke lawyer saya. Gitu. Tapi boleh nggak aku kalau misalnya gue jadi lawyer Pak? Yang di mana? Karena kan saya di bawah hukum Uni Eropa. Betul, tapi kalau gua gitu, ini kan kita kan teman gitu, maksudnya kalau aku ngomong, Bapak ini jangan live dulu, gue bilang gitu. Oh. Gue pasti ngomong gitu, pasti gue ngomong kayak gitu, jangan ngomong live dulu. Tapi Nah, lawyer saya suruh bilang nggak apa-apa di sini. Nah itu dia, berarti kan kulturnya beda kan? Itu kan gue mesti, kita kan perbedaan kultur di Indonesia. Ada. Di Pemikiranmu Indonesia apa? Pemikirannya apa? Pemikirannya? Ya moral begini loh Pak, kalau di Indonesia itu dengan di timur dengan barat itu kan kulturnya berbeda. Gitu. Justru kalau barat itu diperhatikan, justru kalau Bapak ini semakin banyak yang live dan orang itu banyak respon, itu kan kita bisa menilai. Tapi kalau misalnya Bapak itu nggak live, Bapak itu nggak live gitu ya. Kalau di Indonesia itu dilihatnya pengecut. Pengecut itu penilaian seperti itu tuh kalau di dalam hukum itu penting Mbak, di dunia timur itu penting. Kultur itu kultur ya. Aku nangkap Eropa. Namanya aku nangkap maksudnya. Ya memang benar, mungkin karena kultur itu ya, bagi orang-orang Eropa malah saya dibilang ya kamu tetap aja jalankan aktivitasmu. Ya coba kalau Bapak itu karena kan saya suka bertanya, saya berpikir kalau saya nongol entar dikira nantang, arogan ya kan. Saya kan tadinya berpikir begitu sempat, tapi terus saya tanya, loh, nggak ada masalah. Dia bilang, loh, terus saya pikir, oh, kamu ada di sini, kamu ada di Eropa, cara berpikirmu jangan seperti orang Indonesia lagi. Dia bilang begitu loh. Saya malah bilang, wah, ini malah baru lagi nih saya pikir. Berarti gue yakin, gue udah dapet jawabannya. Gue berarti udah dapet jawaban. Ya pokoknya beda gitu. Jadi saya juga kaget-kaget juga. Saya sempat nggak mau nongol lagi. Saya pikir udah supaya jangan panas. Teman-teman tadi kan sudah banyak ngasih, Pak, jangan kita sementara off dulu supaya ini. Saya pikir iya juga ya, supaya jangan dikira nantang kita sombong arogan tuh. Tapi terus saya konsultasi dengan ini, loh, kamu kan ada di Uni Eropa, ini negara merdeka. Justru kalau kamu nggak nongol berarti kamu takut dong. Berarti justru menunjukkan bahwa kamu salah. Loh, malah kebalik, beda pikiran caranya beda-beda ini orang-orang berpikir ini. Beda banget ini.
Betul yang udah ngomong benar. Iya, gue juga bingung. Kulturnya gitu, Pak. Iya, Kultur di kulturnya Indonesia beda. itu. Iya. Kalau kamu itu nggak ngomong berarti kamu pengecut. Tapi kalau di Indonesia kita kan berhati-hati karena apa? Di Eropa itu sistematis hukumnya itu hati-hati loh. Mereka tuh benar-benar hati-hati. Lucu Eropa ya. itu ngomong benar Iya. nggak lucu, berbeda. Terus saya Memang tanya juga berbeda. masalah hate speech. Saya kan tunjukkan semua video. Saya udah bilang begini. Kamu ada suruh bunuh orang nggak atau suruh untuk menghasut massa supaya massa itu Emang hate speech menggerakkan apa sih? massa? Saya bilang nggak ada. Wah, ya udah selesai kamu. Dia bilang kamu nggak ada. Kamu tidak melanggar hukum Uni Eropa. Dia bilang begitu. No. Pak. Ini gue mesti ngasih tahu ya. Coba Ini jelaskan. konflik. Coba versi di Indonesia hate speech sama penistaan agama apa? Bukan gini. Aku ngomongin tentang masalah tindakan pidananya dulu. Tindakan pidananya yang dianggap tindakan pidana itu kan Bapak itu kan kalau ngomongin tentang Nabi 26 itu tindakan pidananya itu paling penting, Pak. Kalau di hukum tuh ya, di Indonesia tuh ya. Kita mesti lihat tindakan pidana Bapak itu apa? Ngapain? Ngomongin Udah, orang tinggal di Eropa nggak ada hukum-hukumnya bawa Indonesia. Wajibnya pokoknya nggak di Indonesia sekarang kan? Bukan seperti itu. Bingung, Bukan. kok balik Langsung aja lagi, dijelasin apa yang Aderion, terjadi? langsung aja Iya, deh supaya langsung. Makanya Langsung aja, aku kan dipotong, kan gue dipotong, gue jadi lupa. Ya, langsung. Iya, terlalu mutar-mutar. Atau nggak usah Iya. Iya, Lanjut. bener, bingung. Ya, Saya juga jadi gue penasaran. bingung. Enggak, gue jadi bingung. Status hukumnya apa? Sudah jam 5 bangun pagi jam 5. Oke. Enggak. Mau doa apa Close aja, close. Oke, Pak. Enggak. Oke, boleh, Pak. Pak, lu kalau lo ngasih gue ngomong, kalau enggak. Ya, Nggak oke. usah ngomong lagi dah. Tapi jangan merupakan retorika tanyanya berupa terbalik karena saya juga nggak ngerti arahnya. Jadi langsung to the point supaya dalam 5 menit itu kita bisa dapat ilmunya nih. Karena kan lu yang tahu masalah ini yang di Indonesia kan kita nggak tahu. Oke. Teman-teman ini banyak yang nggak tahu hukum di Indonesia. Tapi tolong jangan ditanya dulu, Pak. Misalnya pertanyaan apa, Pak? Ulang lagi, Pak. Apa bedanya hate speech dengan penistaan agama di Indonesia? Apa yang dimaksud dengan hate speech dan penistaan agama di Indonesia? Penistaan agama itu ngomongin tentang penistaan agama itu ngomongin tentang masalah penafsiran yang kita menggunakan tafsiran seperti apa yang kita tafsirkan sendiri. Bukan seperti apa yang ditafsirkan agama itu yang termaksud. Itu penafsiran agama. Itu menurut undang-undang nomor sebentar, Pak. Ntar gue ngomongin dulu. Gue ngomong ada dasarnya. Undang-undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Oke, ini namanya penistaan agama itu ini Pak ya, gue ngomong ini. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Nah itu, ini kontroversi Pak. Ini waktu itu kontroversi di tahun-tahun 90-an. Atau melakukan kegiatan ini yang ataunya itu setelah atau itu kontroversi melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama kita. Ya, contohnya misalnya agama Kristen Ortodoks Koptik. Mereka sholat, gua sholat Pak. Gue sholat 7 kali sehari. 7 kali lebih tegas dibanding 5 kali. 7 kali saya. Terus. Udah. Doa malam, mau doa pagi. Udah. Closing aja, closing. Oke. Oke. Gue nggak head speech ya. Gue nggak head speech. Bukan. Ini lagi mendefinisikan, bro. Lagi mendefinisikan hate. Sekarang yang hate speech, tadi kan penistaan. Sekarang yang hate speech itu apa? Lo hate speech itu yang mengancam lah. Nah, berarti justru Agustan tadi itu yang hate speech tadi sebetulnya kan, sama si Wapres itu dan teman-teman tadi yang cungkil matanya Paul Zhang. Nah itu hate speech kemarin. Ini direkam nggak Pak? Ini live di YouTube. Live di YouTube. Oke, hate speech itu ngomong kayak gini loh. Lu kafir. Itu hate speech. Itu hate speech tuh. Itu hate speech. Benar. Di sini juga begitu. Oke, luar biasa. Thank you, Bro Ade. Karena kita ini harus tutup karena sudah lewat setengah jam.
Teman-teman, kita doa fajar jam 5 pagi, besok kita jam 8 sore di YouTube Joseph Paulsang, tapi kalau yang jam 5 pagi kita di Hagios ya, live-nya ya, teman-teman ke sana, karena supaya kita mulai membedakan mana gubrak-gubrak, mana kita yang buat pengembalaan. Begitu ya. Kok Paul? Ya. Kok Paul? Satu kok Paul, ada yang bertanya 1 juta orang sama saya kok Paul. Oh, 1 orang saja. Terakhir benar nih Pastor Ben, silakan. Iya. Jadi pertanyaannya ada 1 juta orang bertanya sama saya kok Paul. Ini harus ditanya dengan lugas, dijawab lugas kok Paul. Agamanya Nabi 26 ini apa kok Paul? Ya, Nabi ke-26 tidak membawa agama apapun dan tidak beragama. Karena Nabi ke-26 mengajarkan orang bertuhan, bukan beragama. Karena agama membuat orang menjadi jahat. Tetapi Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang baik. Gue bela ya, gue bela Pak, ini penting Pak, Pak Paulsang, ini penting Pak. Pak Paulsang itu ngomong Nabi 26 itu bukan maksudnya dia Nabi beneran. Bukan itu maksudnya. Ntar saya dikutuk sama dewa lo, ntar lo. Nabi. Agamanya Nabi 26 itu apa? Ada. Jadi Nabi ke-26 tidak membawa agama apapun dan tidak mengajarkan agama apapun, juga mengajarkan agar orang berhenti beragama namun bertuhan. Mantap. Oke, silakan Ibu Belgia untuk berdoa penutup sambil berdoa. Jangan lupa Ibu Belgia berdoa untuk ini ya, untuk NTT supaya Tuhan selalu sertai dan terus berdoa untuk keamanan dan kesatuan tubuh, keamanan Indonesia dan kesatuan tubuh Kristus Indonesia. Silakan. Ibu Eropa lah Pak. Ya, Ibu Eropa boleh. Iya, sama-sama. Ibu Eropa. Iya, betul banget. Silakan, nanti Ibu yang Eropa. yuk kita berdoa ya. Saya juga berdoa buat Ito, Kuta Barat. Saya sambil tampilkan ini ya, saya sambil tampilkan rekening NTT supaya teman-teman bisa mensupport NTT. Iya. Silakan Ibu Eropa. Ya, mari kita berdoa. Kuta Barat gimana? Oke, yang lain di mute yuk. Kita berdoa supaya silakan. lancar doa paginya sama besok ya. Iya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk live Zoom ini. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Benar Tuhan, benar Yesus. Kami bukan orang yang beragama, tapi kami orang yang bertuhan. Saat kami orang yang bertuhan, maka kami akan takut akan hukum dunia dan hukumnya Tuhan juga. Terima kasih, ajarkan kami tidak hater, tidak membenci, tetapi ajarkan kami kasih-Mu. Karena firman-Mu mengatakan, kasihilah sesamamu dan kasihilah dirimu sendiri seperti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati, berdoa juga untuk NTT, biarlah ada tangan-tangan atau hati yang memberi. Karena firman-Mu mengatakan berbahagialah orang yang bermurah hatinya, maka semuanya akan ditambahkan padanya. Kami juga berdoa untuk Pak Paul, buat istrinya dan kedua anak-anaknya, bahkan buat para kelompok, para nabi-nabiah, apapun itu namanya, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa juga untuk para yang hadir hari ini, bahkan yang lihat di Zoom, melihat di YouTube. Mari kita berdoa semuanya sepakat untuk selalu menanam kebaikan, kebenaran, dan kasih. Karena kasih itu adalah Yesus sendiri. Kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang membenci, bahkan yang sudah pindah, bukan pengikut Kristus lagi. Kami melepaskan pengampunan kepada mereka. Ya, Agustan, Tuhan jamah kembali. Agustan, Bapak Wapres, apapun namanya, baik itu nama samaran, inisial, ataupun anonim, Tuhan Maha Tahu. Kami melepaskan pengampunan, damai, sukacita. Kasih menutupi segala pelanggaran. 1 Korintus 13. Kejarlah agape. Follow the Jesus. 1 Korintus 14 ayat 1. Terima kasih. Iman, pengharapan yang lebih besar adalah kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami dapat kembali bertemu saat doa pagi nanti waktu Indonesia, bagian Barat jam 5 pagi, atau jam 12 waktu Eropa Tengah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, yang ada di live YouTube, di live chat, dan Anda yang mendengarkan YouTube ini kapanpun,
Kalau Anda percaya, hanya bila Anda percaya, engkau akan menerima berkat ini. Ibarika Adonai Yesus, mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya air Adonai Penel Elkawi Huneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dan memelihara, memberikan engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Kurios Adonai, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman kehadirannya semuanya. Jangan lupa jam 5 pagi baca di Hagios Eropa ya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Haleluya. Viralkan juga. Semuanya. Ya terima kasih semuanya. Ya, God bless you.